energy. Barangkali ada beberapa orang yang bertanya, mengapa Tuhan yang Maha Perkasa memberi fasilitas kepada para makhluk hidup untuk menikmati dunia materi ini, dan dengan demikian membiarkan mereka jatuh ke dalam perangkap tenaga yang menghayalkan. The answer is that if the Supreme Lord as Super Soul does not give such facilities, then there is no meaning to independence. Jawabannya ialah bahwa kalau Tuhan yang Maha Esa sebagai roh yang utama tidak memberikan fasilitas seperti itu, maka kebebasan tidak ada artinya. Therefore, he gives full independence, whatever one likes, but his ultimate instruction we find in the Bhagavad Gita, man should give up all other engagements and fully surrender unto him. Karena itu Tuhan memberi kebebasan sepenuhnya kepada semua orang, apapun yang disukainya. Tetapi ajaran beliau yang tertinggi kita ditemukan di dalam Bhagavad Gita, hendaknya orang meninggalkan segala kebutuhan lainnya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang membahagiakan manusia. That will make man happy. Itulah yang akan membahagiakan manusia. But the living entity and the demigods are subordinate to the will of the Supreme Personality of Godhead. Makhluk hidup dan para dewa takluk kepada kehendak kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Therefore, the living entity cannot worship the demigod by his own desire, nor can the demigod bestow any benediction without the supreme will. Karena itu, makhluk hidup tidak dapat menyembah para dewa atas kehendaknya sendiri, dan dewa juga dapat menganugerahkan berkat apapun tanpa kehendak Yang Maha Kuasa. As it is said, not a blade of grass moves without the will of the Supreme Personality of Godhead. Sebagaimana dinyatakan, tiada sehelai rumput pun yang bergerak tanpa kehendak kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Generally, persons who are distressed in the material world go to the demigods as they are advised in the Vedic literature. Pada umumnya, orang yang berduka cita di dunia material mendekati para dewa sebagaimana dianjurkan dalam kitab-kitab Weda. A person wanting some particular thing may worship such and such a demigod. Orang-orang yang menginginkan sesuatu yang khusus dapat menyembah dewa tertentu. For example, a diseased person is recommended to worship the sun god. A person wanting education may worship the goddess of learning Saraswati. And a person wanting a beautiful wife may worship the goddess Uma, the wife of Lord Shiva. Misalnya orang yang sakit dianjurkan agar menyembah dewa matahari. Orang yang menginginkan pendidikan dapat menyembah dewi ilmu pengetahuan yaitu Saraswati, Dewi Saraswati. Dan orang yang ingin mendapatkan istri cantik dapat menyembah Dewi Uma, istri dari Dewa Siwa. Those who read Srimad Bhagavatam 2nd canto can recognize a verse. I think it is 239 maybe, something like that, in the beginning of the 2nd canto, where Sukadeva Goswami gives the list of demigods and explains who can get different benefits from different demigods. Jadi mungkin di skanda 2 juga Sukadewa Goswami menjelaskan pemujaan kepada dewa itu juga memberikan untuk mendapat keuntungan tertentu. Correct? Correct verse? 239? Yes? One who desire domination Yes, over yes. the kingdom. Yes, 239. Jadi ada sloka Srimad Bhagavatam 2:3.9 ya. But then after this verse, very famous verse, 2:310 is coming. Sama sama kamu. Translation. Yes. Seorang yang mempunyai kecerdasan, apakah dia mempunyai keinginan material atau tanpa keinginan material atau menginginkan pembebasan, dengan berbagai cara harus memuja kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. So 2:310 is very famous. Akama sarvakama va mokshikama udharati vrena bhakti yogina yajata purusham param. So whether you have material desires or not, or don't have material desires, or you desire liberation, if you practice bhakti yoga, then you can attain topmost achievement. Jadi sloka ini 2:3 setelah sloka yang tadi memuja para dewa di 2:3:10
Sloka ini sangat terkenal, Akama Sarvakama. Jadi apakah seorang mempunyai keinginan material atau tidak mempunyai keinginan material atau menginginkan kebebasan, maka dia, kalau seseorang melakukan pelayanan bakti, maka itulah yang terbaik. Which helps us to understand that by worshiping the Supreme Lord, we can attain all goals achievable by worshiping different demigods. Jadi hanya dengan memuja kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, kita akan bisa mencapai semua pemujaan kepada setiap para dewa. So, but we'll continue reading the purport. In this way, there are recommendations in the Shastras, Vedic scriptures for different modes of worship of different demigods. Ya. Ada usul-usul seperti ini dalam sastra untuk berbagai jenis sembahyang kepada para dewa. And because a particular living entity wants to enjoy a particular material facility, the Lord inspires him with a strong desire to achieve that benediction from that particular demigod, and so he successfully receives the benediction. Oleh karena makhluk hidup tertentu ingin menikmati fasilitas material tertentu, Tuhan memberi semangat kepada makhluk hidup itu berupa keinginan kuat untuk mendapatkan berkat itu dari dewa tertentu. The particular mode of the devotional attitude of the living entity toward a particular type of demigod is also arranged by the Supreme Lord. Dengan demikian ia berhasil mendapatkan berkat itu. Sikap sembahyang tertentu yang dimiliki makhluk hidup terhadap jenis dewa tertentu juga diatur oleh kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. The demigods cannot infuse the living entities with such an affinity, but because he is the Supreme Lord, or the Super Soul who is present in the heart of all living entities, Krishna gives impetus to man to worship certain demigods. Para dewa tidak dapat menyemangatkan para makhluk hidup dengan kecenderungan seperti itu, tetapi oleh karena Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa atau roh yang utama yang bersemayam di dalam hati semua makhluk hidup, Beliau memberi dorongan kepada manusia untuk menyembah dewa-dewa tertentu. The demigods are actually different parts of the universal body of the Supreme Lord, therefore they have no independence. Sebenarnya para dewa adalah berbagai anggota badan semesta Tuhan Yang Maha Esa, karena itu mereka tidak mempunyai kebebasan. In the Vedic literature, Taittiriya Upanishad, first Anuvaka, it is stated the Supreme Personality of Godhead as Super Soul is also present within the hearts of the demigod, therefore he arranges through the demigod to fulfill the desire of the living entity. Dalam kitab-kitab Veda dinyatakan Tuhan Yang Maha Esa juga bersemayam di dalam hati dewa tersebut, roh yang utama, karena itu beliau mengatur untuk memenuhi keinginan makhluk hidup melalui dewa. But both the demigod and the living entity are dependent on the Supreme Will. Tetapi dewa dan makhluk hidup bergantung pada kehendak Yang Maha Kuasa. They are not independent. Mereka tidak bebas. So this is the end of purport, so Prabhupada's purport. Jadi inilah akhir dari penjelasan Srila Prabhupada. And Bhagavad Gita is discussing different topics through different chapters. Jadi Same topic discussed in different chapters. Jadi Bhagavad Gita memberikan penjelasan atau menguraikan beberapa topik dan juga dalam beberapa bab. And this topic of demigod worship is also discussed in few chapters. Dan beberapa pemujaan terhadap para dewa juga dijelaskan di beberapa bab yang berbeda. And so this topic is continued in chapter 9. Topik ini akan diulang lagi atau dilanjutkan di bab 9. Starting from text 20. Jadi mulai dari 9:20 ya. And continuing through text 23. 20, 21, 22, 23. Jadi sloka 2, bab 9, sloka 20, 21 dan 23. 22 dan 23. Right now we are working with one devotee in
through connections of all the verses of Bhagavad Gita. It's very interesting how the topics are developing. Sekarang kita belajar dengan penyembah mengerti bagaimana hubungannya dari satu bab ke bab lainnya, menjelaskan topik menguraikan topik-topik ini berkelanjutan di berbagai bab Bhagavad Gita. Inspiration is coming from Srila Prabhupada because he gave Bhagavad Gita as it is. Dan inspirasi ini muncul dari Srila Prabhupada karena beliau memberikan Bhagavad Gita as it is. And it's very interesting to see that Bhagavad Gita can explain itself perfectly without any need to address practically any other source. Jadi karena Bhagavad Gita sendiri menjelaskan dengan sendirinya, tidak membutuhkan penjelasan dari yang lain. And so we'll read just translations of these 4 texts, 20 through 23, in chapter 9. Kita akan membaca translation atau terjemahannya, jadi sloka 20 bab 9. So in text 20, Krishna says, those who study the Vedas and drink the Soma juice seeking the heavenly planets worship me indirectly. They take birth on the planet of Indra where they enjoy godly delights. Jadi orang-orang yang mempelajari Veda dan minum air Soma dengan usaha mencapai planet surga, menyembahku secara tidak langsung setelah mereka disucikan dari reaksi-reaksi dosa. Mereka dilahirkan di planet Indra yang saleh di surga. Di sana mereka menikmati kesenangan para dewa. So this verse is explaining the result of worshiping demigods. Jadi sloka ini menjelaskan tentang apa hasil dari pemujaan terhadap para dewa. When they have thus, this is 21, when they have thus enjoyed heavenly sense pleasure, they return to this mortal planet again. Thus, through the Vedic principles, they achieve only flickering happiness. Jadi di sloka berikutnya, bila mereka sudah menikmati kesenangan indria-indria yang luas di surga seperti itu dan hasil kegiatan saleh sudah habis, mereka kembali ke planet ini, tempat kematian. And then in text 22 he says, but those who worship me with devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and preserve what they have. Tetapi di sloka 22 beliau menjelaskan lagi, tetapi orang yang selalu menyembahku dengan bakti tanpa tujuan yang lain dan bersemadi pada benda rohaniku, aku membawakan apa yang dibutuhkan dan aku memelihara apa yang dimilikinya. Text 23 says, whatever man may sacrifice to other gods, the son of Kunti, is really meant for me alone, but it is offered without true understanding. Di sloka 923, orang yang menjadi penyembah dewa-dewa lain dan penyembah dewa-dewa itu dengan kepercayaan sebenarnya hanya menyembahku, tetapi mereka berbuat demikian dengan cara yang keliru, wahai putra Kunti. And actually text 25 gives the conclusion. Dan sloka 25 adalah kesimpulan. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. Those who worship ancestors go to ancestors, and those who worship me will live with me. Jadi orang-orang yang menyembah dewa-dewa akan lahirkan di antara para dewa. Orang-orang yang menyembah leluhur akan pergi ke leluhur. Orang-orang yang menyembah hantu dan roh halus akan dilahirkan di tengah-tengah makhluk seperti itu. Dan orang yang menyembahku akan hidup bersamaku. So basically, this topic of worshiping demigods is meant for those people who want to achieve something material. Khususnya topik tentang pemujaan para dewa adalah ditujukan pada orang-orang yang menginginkan sesuatu yang bersifat material. But it's also prescribed in Shastra, in Vedic literature. Dan ini juga dijelaskan di dalam sastra, di dalam kitab suci atau kitab suci Veda. And here Krishna says that I'm encouraging people to worship demigods also. Dan di sini Krishna mengatakan bahwa saya juga menyemangatkan mereka, orang-orang tersebut, untuk memuja para dewa. That's why it's very important for us, even though we have
highest knowledge that Krishna is the Supreme Lord and we should all worship only Krishna, but we should also understand that Krishna gives other people facilities to worship demigods and we should not disturb them unnecessarily. Jadi di sini adalah kita perlu tekankan atau pahami, sekalipun kita tahu pengetahuan yang tertinggi adalah kita memuja Krishna, tetapi kita juga harus mengerti Krishna juga menyemangati orang-orang dalam kategori tertentu untuk memuja terhadap para dewa. In the third chapter of Bhagavad Gita, Krishna says very important thing. Jadi di dalam Bhagavad Gita, Krishna memberikan hal-hal yang sangat penting. I'll just read this is text 26. Yes, text 26. Text 26 says, "Let not the wise disrupt the minds of the ignorant or attached to fruitive action. They should not be encouraged to refrain from work, but to engage in work in the spirit of devotion." 3:26. Jadi coba lihat kita di 3:25 ya. 3:26. Agar tidak mengacaukan pikiran orang-orang bodoh yang terikat terhadap hasil atau pahala dari tugas-tugas kewajiban yang telah ditetapkan. Hendaknya orang bijaksana jangan menyuruh mereka berhenti bekerja, melainkan sebaiknya ia bekerja dengan semangat bakti dan menjadikan mereka sibuk dalam segala jenis kegiatan untuk berangsur-angsur mengembangkan kesadaran Krishna. So the idea in here is that even if we know that someone is doing wrong thing, even though we see that someone is doing the wrong thing, but if we tell them that you do the wrong thing, unless they have better engagement, better option, there is no use of that. There is no need of discouraging them. Jadi sekalipun kita tahu mereka berbuat yang kurang tepat seperti itu, minimal dia mempunyai kesibukan dan kita tetap harus menyemangatkan mereka untuk melakukan, karena kalau kita menyuruh menghentikan melakukan hal itu, mereka tidak akan bisa mengikuti. Because they don't know anything better, they don't have anything better. Karena mereka tidak tahu yang lebih bagus dari hal itu. And this is the level of spiritual development they are situated on. Karena mereka ada di dalam level spiritual yang seperti itu. And you cannot artificially make them grow very fast. Jadi kita tidak bisa membuat mereka, memaksa mereka menjadi berkembang dengan cepat seperti itu. You cannot take the child by ears and pull the child up to make the child grow faster. It's not working. Jadi Anda tidak bisa menarik bayi itu, angkat-angkat seperti itu supaya cepat tinggi seperti itu. Itu tidak akan berhasil membuat dia cepat tinggi. So everything should be happening naturally. Karena itulah segala sesuatunya harus terjadi secara alamiah. So therefore we should understand the level of people's interests and desires, and rather than trying to stop them from what they are doing, you give them something positive, something nice. Karena itulah kita harus pertama mengerti keinginan seseorang atau ketertarikan seseorang. Tidak kita harus memberikan sesuatu yang baik, tapi mereka tidak akan mengerti hal tersebut. So we are worshiping here Shri Radha Raseshwara. Jadi kita di sini memuja Sri Radha Raseshwara. And Rasa Ishvara means the master of all the rasas or tastes. Jadi rasa Ishvara artinya beliau penguasa segala rasa. And Bhagavad Gita has
few verse on rasas also. Jadi Bhagavad Gita juga mempunyai beberapa sloka memberikan tentang rasa juga. Because Krishna always likes rasa, so he will always speak of rasa, no matter what the situation is. Karena Krishna selalu berbicara tentang rasa dimanapun beliau berada. And so there is very famous, I think this is the first verse on rasa in Bhagavad Gita. Jadi ada sloka terkenal tentang rasa di dalam Bhagavad Gita. That chapter 2 text 59. Jadi bab 2 sloka 59. Pishaya vinivartante niraharasya dehinam rasavarta rasopyasya param drishva nivartate. The embodied soul may be restricted from sense-gratific enjoyment, but the taste for sense objects remains. But seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Jadi Isaya Winamartante ini rahasia jadihina rasa wajam rasopiasa parang disani wartante. Barangkali kepuasan indria-indria sang roh yang berada dalam badan dibatasi, walaupun keinginan terhadap objek-objek indria tetap ada, tetapi bila ia menghentikan kesibukan seperti itu dengan mengalami rasa yang lebih tinggi, kesadarannya menjadi mantap. So param drishva nivartate, higher taste, higher engagement. Jadi parang drishva nivartante adalah kesibukan atau kegiatan yang lebih tinggi, yang lebih bernilai. This is how we should help people by giving them something better, something higher than what they have. Dan inilah cara kita membantu orang lain dengan memberikan rasa yang lebih tinggi. For example, so many people like to smoke, even in Indonesia. Jadi contohnya adalah begitu banyak orang yang merokok ya di Indonesia juga seperti itu. But good people, a good thing we have discussed with devotees that at least ladies here do not smoke, only men smoke. Jadi yang ada bagusnya di sini bahkan di Indonesia atau di Bali ini cewek-cewek itu mataji itu tidak begitu banyak yang merokok, hanya laki-laki kebanyakan mayoritas yang merokok. Because in other countries ladies also smoke very heavily. Karena di negara lain ibu-ibu atau mataji juga atau cewek-cewek itu juga merokok. But at least here there is still some culture left, so people follow some culture. Dan di sini minimal masih tertinggal budaya ini, budaya yang bagus ini. So you're in much better position to help people here than in other countries. Jadi situasi ini mungkin lebih bagus dibandingkan dengan di negara yang lain. But you cannot tell someone stop smoking because the person knows anyway that smoking is bad. Why he is smoking? He likes taste. Jadi kita tidak bisa menyuruh orang lain berhenti merokok seperti itu. Dia juga tahu bahwa merokok itu tidak bagus, tapi dia berusaha untuk merasakan dia ingin terus merasakan hal itu. Maybe he likes the smell of the smoke or something. Mungkin dia ingin mencium baunya seperti itu, bau rokok seperti itu. But if you give something better smell, he can give up smoking. Akan tetapi kalau kita bisa memberikan bau yang lebih bagus, maka dia akan meninggalkan bau rokok itu, ataupun rokok itu akan ditinggalkan. Nice incense offered to Krishna or nice flower offered to Krishna. Mungkin bau dari dupa yang sudah dipersembahkan pada Krishna, atau bau bunga yang sudah dipersembahkan pada Krishna. In Indonesia, I've discovered that the lotus flowers have amazing smell. Jadi di Indonesia menjumpai bunga lotus ini dengan bau yang sangat harum. Even in India, I didn't come across such nice lotuses. Bahkan di India beliau tidak menemukan bunga dengan
bunga harum, apa bau yang harum seperti ini. So just by smelling offered lotus, you can advance spiritually. Hanya dengan mencium harumnya bunga lotus itu kita bisa maju dalam kerohanian. You can try and pass it on to other viewers. Right. And it's very interesting that lotus, Krishna is always connected to lotuses. Jadi yang paling menarik adalah Krishna selalu berhubungan dengan kata lotus atau bunga lotus ini. And he also speaks a very famous verse in chapter 5, text 10 about lotus. Dan juga ada sloka yang sangat menarik, bab 5 sloka 10 tentang lotus. Ya, 5:10. So he says, Brahmanyadaya karmani sangram tyakva karoti lipyate nasapakana padma patram ivambasa. One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is not affected by sinful action as the lotus leaf is untouched by water. Orang yang melakukan tugas kewajibannya tanpa ikatan dengan menyerahkan hasil perbuatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak dipengaruhi oleh perbuatan yang berdosa, ibarat daun bunga padma yang tidak disentuh oleh air. And lotuses are very interesting flowers. Jadi lotus itu adalah bunga yang sangat menarik ya. Because they require mud to grow. Karena dia membutuhkan lumpur untuk dia tumbuh dan berkembang. So in the place I'm staying, they grow lotuses in the lake, but this lake is muddy lake. That because lotuses can only grow in the mud. Jadi di tempatnya Maharaj tinggal ada bunga daerah yang berlumpur seperti itu, dan itu dibutuhkan untuk bunga lotus itu berkembang atau tumbuh, harus ada di kolam atau ada yang ada lumpurnya seperti itu. And mud is dirt, so lotuses are growing from dirt. Jadi lumpur itu adalah juga berasal dari tanah, dan karena itulah lotus itu berkembang dari hal itu atau tumbuh dari hal itu. And dirt is not having nice smell. Dan karena itu tanah atau lumpur yang seperti itu baunya itu tidak bagus. But the lotus has such nice smell, even though it's growing from dirt. Tetapi bunga lotus itu yang tumbuh dari bau yang tidak bagus itu, tapi dia menghasilkan aroma yang sangat bagus. And lotus is growing in the water, but it's never wet. It's always dry. Dan walaupun lotus itu juga tumbuh di air, tetapi dia tidak tersentuh oleh air. So in the same way, if we are Krishna conscious, we can be in the dirt of this material world, but always pure and fragrant. Begitu juga kalau kita dalam kesadaran Krishna, sekalipun kita ada di dunia material yang kotor ini, tetapi kita akan ketika kita sadarkan Krishna, maka kita tidak tercemar oleh semua hal itu. Unaffected by the water of illusion of the material world, always staying dry. Dan kita tidak dipengaruhi oleh dunia material ini, dan selalu kita ada dalam situasi yang kering dari dunia material. But for others, those who are affected, we should understand that we should give them something which will make them more happy. Tetapi bagi mereka yang terpengaruh oleh hal tersebut, maka kita harus memberikan situasi yang lebih baik dari apa yang dia alami. So if we are interested to help people in Bali and in Indonesia to become more Krishna conscious, it's important to understand how can we achieve this goal. Jadi di Bali atau di Indonesia, kalau kita ingin membantu mereka, kita harus mengerti bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut.
how many of you want to help people in Indonesia and Bali to become Krishna conscious? Berapa orang di antara Prabu dan Mataji ini yang menginginkan orang-orang di sini sadar akan Krishna? Ribo. Ribo. So yes, he's the most interested, the most enthusiastic devotee. Actually, here, I never came across such amazing devotee children as in Bali. Jadi ini ada sesuatu yang menarik. Saya tidak pernah melihat anak-anak penyembah seperti apa yang ada di anak-anak penyembah yang ada di Bali. Because normally, adults are doing kirtan and children may join, may not. Karena biasanya ketika orang tuanya atau orang yang lebih dewasa kirtan, mungkin anak itu mungkin ikut atau juga mungkin tidak ikut kirtan. And adults may adults bow down to senior devotees, and children may bow down, may not. Juga mereka mungkin saja bersujud di tempel atau mungkin juga tidak. But only here in Bali, I've seen children on their own organizing kirtan and bowing down to senior devotees. That's amazing. Dan hanya di Bali saya melihat anak-anak penyembah itu mereka kirtan di antara mereka dan juga bersujud kepada para penyembah yang lebih senior. Very high consciousness from very young age. Dan ini adalah kesadaran yang lebih bagus dari mereka yang masih usia belia. So it shows great potential of Balinese, preaching. Jadi inilah suatu potensi yang bagus untuk orang Bali ke depan akan bisa preaching. The more you develop your Krishna consciousness here, the more you can conquer the whole world just by showing nice example of being Krishna conscious. Jadi semakin kita akan bisa mengembangkan penyembah-penyembah yang sadar akan Krishna, maka akan bisa menaklukkan dunia ini hanya dengan memperlihatkan bagaimana bagusnya kesadaran Krishna ini. And so the formula for helping people to become Krishna conscious is very simple. Dan formula untuk menjadikan orang itu sadar akan Krishna adalah sangat sederhana. Try to think of how you can make them happy. Pertama adalah bagaimana caranya membuat mereka itu bahagia. But not what will make you happy, but what would make that person happy. Tapi jangan membuat kita yang berbahagia di sana, tapi berusaha untuk membuat mereka yang berbahagia. Because we might be happy in devotee association chanting Hare Krishna, but those people may not understand this. Kalau kita mungkin sangat bahagia kalau kita mungkin berjapa atau kirtan mengucapkan nama suci Hare Krishna, tetapi mereka mungkin tidak, karena mereka tidak akan mengerti hal itu. But I can tell you something which will make anyone happy. Dan saya akan memberitahu tentang sesuatu yang membuat bahagia. Guess what it is? Apakah hal itu? Shri Bhagavad Prasadam ki jai. So if you give nice prasadam, anyone can be happy. Jadi kalau Anda memberikan mahaprasad, maka setiap orang akan bahagia. And so nice prasadam, nice gift, nice association, nice words. Jadi memberikan persada, memberikan hadiah yang bagus, memberikan pergaulan yang bagus, itu adalah kuncinya. Nice words can make so many people Krishna conscious. Jadi kata-kata yang bagus juga bisa membuat orang itu menjadi sadar akan Krishna. I remember Srila Jayapataka Maharaj was sharing how he joined the movement. Jadi saya pernah mendengar bagaimana Srila Jayapataka Maharaj bisa bergabung dengan kesadaran Krishna ini. He said he had no idea what Krishna consciousness is, but one day he was passing by the temple and one devotee was making Ratha Yatra cart. Dan beliau sebenarnya tidak pernah kepikiran bagaimana dia bisa ikut kesadaran Krishna ini. Beliau hanya melewati temple
tempat penyembah berkumpul di sana, mereka sedang membuat kereta jajanan untuk Ratha Yatra. And this devotee was very famous, Jayananda Prabhu. Dan penyembah yang ini adalah penyembah yang sangat terkenal, yaitu Jayananda Prabhu. Those of you who are Srila Jayapataka Maharaj disciples might know this story. Mereka yang murid Jayapataka Maharaj pasti tahu cerita ini. So Maharaj, future Jayapataka Maharaj, just stopped to see what is this interesting cart. Kemudian saat beliau lewat, beliau melihat yang kemudian beliau dipanggil Jayapataka Maharaj, melihat apa ini kereta yang sangat bagus. So he asked Jayananda Prabhu, what is this you are building? Kemudian dia menanyakan pada Jayananda, Anda sedang membangun apa ini yang bagus seperti ini? And he said, this is very important cart. I can tell you, but I have to rush to finish it on time. I will explain to you if you do not mind helping me a little bit. Kemudian Jayananda mengatakan, oh saya sangat sibuk sekali, nanti saya saatnya akan menjelaskan. Tetapi karena saya harus mengejar target, tolong kalau Anda punya waktu tolong bantu saya sedikit saja. And he said, okay, I can help, but I don't know what can I do. Oke, saya akan bisa membantu, tetapi apa yang bisa saya lakukan? He said, just hold the nail and I will, put this nail with the hammer. Kemudian Jayananda Prabhu pegang aja paku ini, nanti saya akan memukulnya dengan palu. And so Jayapataka Maharaj just held the nail, so he put the nail into the cart. Dan kemudian Jayapataka Maharaj dia memegangi di kayu itu memegangi paku itu, kemudian Jayananda Prabhu memukul paku itu. And after he finished, he was looking at Jayapataka Maharaj as if he saw some miracle. Dan setelah selesai dia melihat bagaimana Jayapataka Maharaj melihat sesuatu yang sangat ajaib. And Jayapataka Maharaj was a little bit confused why he is looking at me like this. Kemudian Jayapataka sedikit kebingungan, apa dia memandang saya seperti ini? And Jayananda Prabhu said, it's amazing, you held the nail so perfectly, so straight. Have you studied how to hold the nails like this? Kemudian Jayananda Prabhu, ini luar biasa, paku ini begitu bagus, begitu lurus. Di mana Anda belajar melakukan semua ini? I never saw anyone holding nails so perfectly. Saya tidak pernah melihat orang memegang paku dengan bagus seperti ini. So Jayapataka Maharaj said he was a little bit confused, didn't know what to say. Dan Jayapataka Maharaj sedikit bingung, saya mau bilang apa ya, seperti itu dalam hatinya. So, and then Jayananda Prabhu said, would you be able to, put the nail yourself? Kemudian Jayananda Prabhu mengatakan, apakah Anda bisa melakukannya sendiri atau menancapkan paku ini sendiri seperti tadi, seperti itu maksudnya? And he said, okay, I can try. So he put the nail into the cart. Kemudian dia mencobanya dan melakukan untuk membuat kereta jajanan itu ikut membantu. And Jayananda Prabhu said, it's amazing how expertly you put this nail. Kemudian Jayananda menghargai itu, wah ini luar biasa, bagaimana Anda bisa menciptakan hal seperti ini? You are a real hammer professional. I never met anyone like you. Anda benar-benar tukang pukul atau tukang paku yang sangat profesional. Saya tidak pernah menemui orang seperti Anda gitu. And so this kind of association was so impressive to Jayapataka Maharaj that he spent whole day building the cart and he never left. He became a devotee. Dan ini begitu luar biasanya, jadi seharian penuh dia membuat pergaulan yang luar biasa Jayapataka dengan Jayananda Prabhu, dan sepanjang hari dia tidak diberikan untuk pergi sampai sore, sampai selesai hari itu.
So yeah, this is Dia menjadi example of penyembah. good preaching. Dan ini adalah contoh bagaimana preaching atau pengajaran yang bagus. Hare Krishna. Hare Krishna. I think I've spoken long enough. If anyone wants to add something or ask a question, Jadi welcome. Maran merasa sudah cukup. Mungkin kalau ada komentar atau menambahkan atau juga pertanyaan. Or yes, Guru. Yang Terima kasih. Maret kelasnya malam ini kelas. Jadi terkait orang-orang yang menderita pada dia sakit atau karena miskin, biasanya datang kepada dewa atau kepada Krishna. Ketika dia diberkati menjadi kaya atau menjadi sehat, apakah itu artinya karma-karma negatif atau karma jelek yang menyebabkan dia sakit atau menderita itu sudah terhapus? memuja para dewa dan Krishna. Ya, memuja dewa atau memuja Krishna, jika dia sakit datang kepada dewa atau Krishna. Apakah setelah dia mendapat berkat menjadi sehat atau kaya, apakah karma-karma negatifnya itu sudah terhapus juga? Yes, Maharaj, thank you for your class. Nice. So I have question. So one maybe worshipping demigod or Krishna to get something material, but after fulfilling his desire, become like maybe poor or suffering. Then after he healthy or after he become rich like that. So after he getting all these things, is that karma to make him suffering is finished or not? If karma is finishing with a material activity, actually every material activity brings more karma. Sesungguhnya karma itu setiap kita melakukan kegiatan material, sebenarnya kita akan menambah lagi karma apa yang sudah kita miliki. Because it doesn't matter whether one is successful or one fails in the material world, still one is failing. Jadi apakah dia sukses dalam memenuhi keinginan materialnya atau gagal, tetaplah mereka itu dikatakan gagal. Just today I was thinking that no matter what you do in this material world, you cannot win. It's hopeless place. Jadi jadi Maharaj nanti sedang memikirkan apapun yang dilakukan di dunia material ini tetaplah tetaplah tidak sukses, artinya gagal. If you are poor, you suffer because other people are abusing you. You don't have opportunity to fulfill your basic needs. Jadi kalau Anda miskin seperti itu, mungkin ada orang yang akan melihat Anda atau menghina Anda bagaimana Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda. But if you are wealthy, you also suffer because so many people want to cheat you, want to steal your wealth. You're always afraid what they will do to steal my wealth. Jadi kalau Anda kaya juga begitu banyak juga orang yang berusaha untuk menipu atau ingin mencuri atau mendapatkan kekayaan Anda. Yeah, plenty of people who are your fake friends and sincere enemies. Jadi begitu banyak orang yang ingin yang rasanya berteman sebenarnya, tetapi dia ingin menipu Anda atau dikatakan sebagai sincere teman. Ya, teman yang palsu, musuh yang. So it's not very happy situation to live, amongst hypocrites and haters. Jadi begitulah hidup di dalam situasi yang
hipokrit dan juga membenci seperti itu. So if you don't have attractive, appearance, don't have beautiful face, then people, look down at you and ignore you. Jadi kalau Anda tidak wajahnya rupawan seperti itu, orang mengabaikan kita dan menjauhi kita. But if you have beautiful face, especially lady, so many men look at you with lust. Tetapi kalau wajah kita rupawan, khususnya wanita, begitu banyak orang, khususnya wanita, laki-laki ingin mengejar dengan keinginan, dengan nafsu. If you have a lot of knowledge, you become bored with foolish people around you. Jadi kalau kita mempunyai pengetahuan, tapi begitu banyak orang yang datang, tetapi orang-orang yang bodoh akan mendatangi kita. Kita akan tidak bisa melihat begitu banyak orang yang tidak cerdas atau yang bodoh pun mendatangi kita. And if you are illiterate and uneducated, you will become exploited by so many educated people. Jadi kalau kita buta huruf atau orang yang tidak cerdas seperti itu, begitu banyak orang yang mengeksploitasi kita untuk memanfaatkan kita. If you are not famous, everyone ignores you, you are nothing, so it's not very pleasing. Dan kalau kita tidak terkenal, maka begitu banyak orang yang mengejek kita dan membuat Anda itu tidak menyenangkan seperti itu. But if you are famous, it's even worse. Tapi jika Anda menjadi terkenal di seluruh dunia, They say that, celebrity is the person who works very hard to make sure everyone recognizes him or her. jadi contohnya adalah para selebriti itu begitu bekerja keras untuk membuat setiap orang bisa mengetahui dirinya. And then he has to wear dark sunglasses to make sure no one can recognize him. Setelah itu mereka memakai kacamata hitam supaya tidak satu pun orang yang mengenalinya. It's even true in case of the devotees. Dan ini adalah hak yang sesungguhnya terjadi bahkan pada penyembah. One of my friends, a devotee, I will not be telling his name, but it's very sad what happened to him. Ada Maharaj punya teman, dia seorang penyembah, beliau tidak akan mengucapkan nama atau menyebutkan namanya, dan saya akan menceritakan hal itu. He became extremely successful in his preaching. Hundreds of millions of people are following him, literally. Tens or even hundreds of millions. Jadi dia sangat sukses dalam preaching, bahkan ratusan atau ribuan, bahkan mungkin jutaan orang yang mengikuti dia. But he is brahmachari. Dia seorang brahmachari. And before he was very happy brahmachari, taking part in morning programs and everything else, associating with devotees. Dari sebelumnya, beliau menjalani kehidupan brahmachari, dia sangat bahagia bergaul dengan para penyembah seperti itu. And now he cannot even come out of his room to go to Mangalarati. Dan sekarang setelah mengikutnya banyak, dia bahkan tidak bisa keluar dari kamar bahkan untuk ikut Mangalarati. Because as soon as people see him, they immediately rush to him to make photos, to take, signature, Jadi karena begitu dia keluar, saat seorang-orang itu melihat dia, semua orang akan datang bergegas menemui dirinya. Ada yang pingin selfie atau berfoto seperti itu, ada yang pingin tanda tangan dan sebagainya. He cannot even make one step peacefully. Bahkan dia tidak bisa keluar atau dengan berjalan dengan bahagia, dengan damai seperti itu. So, he became hostage of his own fame. It's very painful. Jadi dia menjadi tersandera.
tersandra dengan keterkenalannya dia. So whatever you do in the material world, whether it is success or failure, it brings a lot of karma. Jadi apapun yang kita dapatkan, apakah kita kegagalan maupun kesuksesan, itu adalah karena karma kita. Okay. Yes, Mataji. Hare Krishna Maharaj. Saya tanya begini, di sloka ini Sri Krishna berada di dalam hati setiap orang. Apabila seseorang ingin memuja dewa, beliau membuat mantap dan memberikan ini, memantapkan seseorang untuk memuja dewa tertentu. Nah, Sri Krishna juga dinyatakan ingin memberikan kesejahteraan kepada setiap orang supaya setiap orang itu bisa kembali kepada beliau. Kapankah saatnya kalau seseorang itu mantap memuja para dewa, akhirnya kapan saatnya dia akan bisa beralih untuk memuja Sri Krishna? Apakah karunia dari dewa yang sudah dipuja, atau para Paramatma akhirnya mengalihkan kembali beliau untuk bisa memuja Sri Krishna akhirnya? Yeah. Mara, in this sloka is mentioned Krishna even make one who steady to worship the demigod. Then if Krishna want everyone become happy. So when Krishna becomes apa? fixed to worship the demigod. When he become fit to worship the demigod worshipper. In other verse also So, mentioned that so the Lord as the super soul helps the living entity to have fixed faith if he chose to worship a particular demigod. On the other hand, the Lord is the well-wisher of all the living entities and wants all the living entities to also come back to him. So when is the time that the living entity would then come back to worship the Lord? Is it because by the mercy of the particular demigod that he's been worshipping, or that Paramatma himself is the one then to guide the living entity to worship him again? Yeah. So, yeah, it's also thank you. This is a very good question. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus. Matur Suksma. Because it is by the mercy of demigods one can become interested in Krishna consciousness. Sebenarnya karena karunia para dewa ini orang bisa tertarik dalam saran Krishna. And there are unlimited stories how by the mercy of demigods one becomes devotee. Dan begitu banyak sekali cerita tentang bagaimana orang yang memuja para dewa menjadi penyembah Krishna. There was one very famous medieval poet in India whose name was Chandidas. Jadi ada seorang sastrawan terkenal di India yang bernama Chandidas. And Chandidas, as his name suggests, Chandi is the form of Durga, and Das means servant of Durga. So he was worshipping Durga, Chandi. Jadi nama Chandidas itu, Candi itu juga berarti Durga, dan Das itu penyembah. Jadi mereka pemuja Durga. And then he became a great devotee of Krishna. Dan akhirnya dia menjadi penyembah agung dari Sri Krishna. So it's interesting how he became devotee of Krishna. Dan ini sangat menarik bagaimana Chandidas itu bisa menjadi penyembah Krishna.
He was very wealthy by the mercy of Chanti Devi. He had a lot of material opulence. Jadi dia itu sangat kaya raya dan begitu banyak hal yang dia punyai atas karunia dari Ibu Durga. And he had very big house and very nice garden with so many flowers for Durga. Jadi dia mempunyai rumah yang besar dan juga mempunyai kebun-kebun yang penuh dengan bunga untuk memuja Durga. But it just happened so that one devotee saw a very nice flower in Chandidas garden, and he was thinking, I would like to offer this flower to Krishna, but he didn't pick the flower, he was thinking. So in his mind, he offered this flower to Krishna. Jadi tetapi ada seorang penyembah yang mengerti atau mengetahui di kebunnya Chandidas ini ada bunga tertentu yang sangat bagus untuk dipersembahkan pada Krishna. Jadi dia hanya berpikir atau bermeditasi, sebenarnya di pikirannya ingin mempersembahkan bunga itu kepada Krishna. So this flower, even though unpicked, became Krishna Prasad. Bahkan bunga itu yang secara mental dia dipersembahkan sekalipun tidak dipetik, tetapi itu sudah menjadi Krishna Prasad. And Chandidas had no idea, so he picked the flowers together with this flower and offered them to Chandi. Dan Chandidas kemudian mengambil bunga-bunga yang lain, termasuk bunga yang dipersembahkan dengan mental itu, dan mempersembahkan itu semuanya pada Kali. And actually Durga Devi appeared to him in person. Dan akhirnya setelah pemujaan, bahkan Ibu Durga muncul di depan Chandidas. And she said, I'm so happy with your worship. If you have any desire, just ask me, I'll do anything for you. Dan Durga mengatakan, saya sangat bahagia dengan tata cara pemujaan Anda. Apa yang Anda inginkan sekarang? And Chandidas was surprised. He said, so many years I'm worshiping you, you never gave your darshan, so today you came by. Dan Chandidas terkejut dengan hal itu. Saya udah puluhan tahun memuja Anda dengan sangat mewah, tetapi Anda tidak pernah muncul. Dan hari ini saya memuja dengan hal seperti ini, tetapi Anda muncul. Apa yang terjadi? And she said, because one flower you offered me was Krishna Prasad, so I was so happy, I came out in person. Kemudian Durga Dewi mengatakan, karena sekuntum bunga itu adalah Krishna Prasad yang Anda persembahkan, inilah yang menyebabkan saya sangat bahagia dan saya muncul dari arca yang dia puja. And Chandidas was thinking, wow, if one flower offered to Krishna gives such powerful results, what if I offer everything to Krishna every day? Dan Chandidas menjadi takjub dengan hal itu. Kalau hanya sekuntum bunga aja dipersembahkan pada Krishna bisa seperti ini, bagaimana kalau saya mempersembahkan begitu banyak bunga untuk Krishna? So then he became devotee of Krishna. Dan akhirnya dia menjadi penyembah Krishna. And there are unlimited stories how by the mercy of Shiva, Mahadev, people would become devotees. People become devotees. Dan begitu juga banyak penyembah yang seperti itu, mereka yang memuja para dewa bisa menjadi penyembah. You like to hear modern day story how one became Krishna Bhakta by the mercy of Mahadev? Yes. Apakah Anda ingin mendengarkan cerita dengan karunia Mahadev dia menjadi penyembah Krishna? Yes. Charita means story. Yes. Wow, it's amazing. You have so many Sanskrit words. Even here most also everything before worshiping Shiva and other demigods. Many people worship Shiva here. Right? Yes. How many of you worship Lord Shiva before you started Sebelum worshiping? menjadi penyembah, siapa yang memuja Shiva di sini? I worship Shiva also. Saya memuja Shiva juga. And I still worship Shiva Dan sekarang saya masih memuja Shiva. because my Guru Maharaj gave me Shiva Lingam together with Giriraj Govardhan. Yeah. Shiva. Jadi karena Guru Maharaj beliau memberikan Shiva Lingam bersama Giriraj Govardhan juga. I was a little bit confused. I said, why I should worship Shiva if I worship Krishna?
Jadi saya juga sedikit bingung kenapa saya harus tetap memuja Siwa kalau saya sudah memuja Krishna. But he said, Lord Shiva is protecting Holy Dham, so he's always, he's the most important servant of Karena- Giriraj, so we have to worship him as Giriraj's servant. Guru Maharaj beliau menyampaikan, jadi beliau adalah melindungi dham itu. Karena itulah kita harus memuja beliau sebagai pelindung dham itu, karena beliau salah satu pemuja yang terbaik dari Giriraj. Anyway, but this is not about myself, it's about another devotee. Jadi ini bukan bercerita tentang Guru Maharaj sendiri, tapi tentang penyembah yang lain. So this devotee was worshipping Lord Shiva, and he lives in Russia, and he was also a criminal. Jadi penyembah ini hidup di Rusia dan memuja Siwa, dan sebelumnya beliau adalah seorang narapidana ya. He was a criminal gang leader. Ya, jadi beliau juga kriminal atau geng gitu. Pemimpin para geng seperti itu. And so one night they wanted to steal from one shop all the money. Di suatu ketika beliau datang ke suatu toko untuk mencuri uang. And they broke into the shop, so they took the money, but the security alarm rang in the next police station, and before they came out, the shop was surrounded by police from all sides. Jadi ketika beliau membongkar toko tersebut dan masuk untuk mengambil uang itu, tetapi ada alarm yang berbunyi di kepolisian terdekat, kemudian para polisi itu datang mengelilingi tempat tersebut yang dicurigai ada kejahatan di sana. And police would make announcement through loudspeaker, you all surrounded, you have to surrender. Jadi polisi kemudian mengumumkan dari speaker itu, jadi kalian harus menyerah, jadi polisi ada di sekeliling kalian. And different gang members tried to escape, but they were all caught by police one by one. Jadi tetapi beberapa geng tersebut berusaha untuk kabur, tetapi mereka ditangkap oleh polisi satu demi satu. But because he was the gang leader, he had the suitcase with money, briefcase with money. Tetapi ini karena dia pemimpin di antara gangster tersebut, dia yang membawa tas yang penuh berisi uang. And he was thinking, how can I escape? And then he was hiding between the cars at the car park next to the shop. Kemudian di sebelah toko itu dia berpikir bagaimana caranya saya keluar dari situasi ini. Beliau bersembunyi di antara sela-sela mobil di parkir yang ada di depan toko tersebut. And then the police was coming closer and closer with their torchlights. Kemudian polisi semakin mendekat ke tempat kejadian dengan senter beliau mencari-cari orang yang dicari, para penjahat tersebut. So just in case, he put the briefcase with money a little bit aside. Dan hanya dengan mendorong tas yang berisi uang tersebut. And he, was very scared because if he would get caught, he would get the biggest prison sentence. Karena dia sangat takut sekali kalau dia tertangkap, maka dia mendapat hukuman yang lebih berat. And so he started praying to Lord Shiva. Kemudian pemimpin gangster ini mulai berdoa kepada Shivaji. He told Lord Shiva, if I will
escape from this situation today, I promise you to stop criminal activity. And I promise you to become very serious in my spiritual life. Kemudian dalam doanya, oh Dewa Siwa, kalau saya bisa keluar dari situasi ini, saya akan berhenti jadi penjahat dan saya menjadi serius dalam spiritual seperti itu. And then after he prayed, he saw that part of the night, sky lit up. There was a light in the sky. Kemudian dia melihat seperti ada cahaya di langit seperti itu. And in that spot of light, he saw Lord Shiva. Kemudian dalam cahaya di langit itu beliau melihat Dewa Siwa. And Lord Shiva was smiling and he was showing him, like this, Abhay Mudra, do not fear. Jadi Everything will be alright. kemudian Siwaji memberkati dengan mudra seperti itu, janganlah takut, segalanya akan menjadi baik-baik saja. And he was so shocked, he never saw Lord Shiva like this. Dan sebenarnya tidak pernah melihat di mana Dewa Siwa melakukan hal seperti itu. And then Lord Shiva disappeared. Kemudian Dewa Siwa menghilang. But, in few seconds, 2 policemen came toward him. Kemudian dalam sekejap polisi itu datang ke tempat dia berada. And they were saying someone might be hiding here, and with their torchlight they were checking between the cars. Kemudian polisi itu mungkin ada orang-orang yang bersembunyi di sini di antara sela-sela mobil seperti itu dengan menggunakan senter. Dia ngomong ya, satu dengan lainnya polisi itu tersebut. And then light of the torch went right into his face, even blinded him. Dan dia menyoroti sebenarnya mukanya seperti itu, muka orang tersebut dengan senter dari yang dibawa oleh polisi. And he was thinking, okay, finished. They caught me now. Dan dia berpikir, oh dia sudah melihat saya, udah saya berakhir, sekarang mereka akan menangkap saya. But policemen didn't say anything. Tetapi polisi tidak mengatakan apapun. But the light of the torch went to the briefcase where the money was. Kemudian tapi cahaya senter dari polisi itu mengarah kepada tas yang berisi uang. And then policeman said, oh, I see the briefcase, they dropped the money. Kemudian polisi mengatakan, oh saya melihat tas ini, jadi mereka melemparkan uang ini. So he was sitting next to briefcase, they didn't see him, they see the briefcase, they take the money and they go away. Dan tapi polisi tidak melihat orang tersebut, tetapi polisi hanya mengambil tasnya itu dan polisi pergi. And they left, everyone was arrested, but none of his accomplices ever told anything about him. Jadi semua orang itu ditangkap, dibawa ke kantor polisi, tapi tak seorang pun ada bercerita atau menceritakan tentang dia yang selamat ini, orang tersebut. So he was fully protected by Lord Shiva. Karena itulah mereka sepenuhnya dilindungi oleh Dewa Siwa. And then he was thinking, okay, I'm not doing any criminal activity anymore, but how do I improve my spiritual life? Kemudian karena dia sudah berjanji, saya tidak akan lagi menjadi penjahat, dan bagaimana saya bisa memperbaiki atau mengembangkan kegiatan spiritual saya. And then he is walking down a street, and then he see a book distributor. Kemudian mereka berjalan, kemudian dia melihatlah orang yang menyebarkan buku. So this devotee comes and he says, I have some spiritual books if you're interested. Kemudian karena penyembah ini datang mendekati dan memberikan buku tentang buku spiritual, dan itu sangat menarik. And he said, this is amazing. I'm just, walking down and I'm thinking, how can I improve my spiritual life? Ini adalah luar biasa, bagaimana hanya saya berpikir seperti itu dan akhirnya saya menemukan hal ini. Can you imagine someone on the street is asking you such question? Bisa dibayangkan bagaimana orang dia ada di jalan seperti itu yang menanyakan
atau ingin tahu sesuatu seperti itu. So, the devotee gave him full dose of preaching. Jadi penyembah mereka yang biasa preaching memberikan apa yang dia inginkan. He sold him all his books, and he said you should start chanting japa and follow the regular principles, come to temple, everything. Jadi penyembahan tersebut yang preaching itu jadi langsung memberikan buku dan kemudian dia menyuruh ucapan Mahamantra Hare Krishna atau berjapa seperti itu dan ikuti 4 prinsip. And he said, yes, I promised Lord Shiva I will do all these things. Dia mengatakan saya sudah berjanji kepada Dewa Siwa dan saya akan melakukan hal ini. So then immediately she became very, serious devotee. Dan dengan segera dia menjadi penyembah yang sangat serius. And because he was leader by nature, even in ISKCON, he is a good leader. Karena dia secara alami sudah menjadi leader sebelumnya di ISKCON, sekarang dia menjadi leader. Very nice devotee, very nice preacher. Jadi menjadi penyembah yang baik dan juga preacher yang baik. But it all happened by mercy of Lord Shiva. Dan itu terjadi hanya karena karunia Dewa Siwa. Shri Shankar Mahadev ki jai. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. There are unlimited stories how people would become devotees by the mercy of devotees. Jadi begitu banyak cerita bagaimana seorang itu menjadi penyembah karena karunia para dewa. That's why if they worship some devata, we should, encourage them to become serious in their practice. Karena itulah kalau kita melihat seorang memuja dewata atau para dewa, kita semangatkan dia menjadi orang yang serius dalam pemujaan itu. And give them some Mahaprasad, something from Krishna. Dan kita memberikan Mahaprasad dari Krishna pada mereka. Hare Krishna. Hare. So, thank you all very much for your kind attention. I think we should stop here because tomorrow we have a big day. Srila Kavichandra Maharaja's Shri Vyasa Puja Mahamahotsav ki jai. Ya, jadi hanya sekian dari Maharaj karena besok kita akan merayakan Vyasa Puja dari His Holiness Kavichandra Swami Maharaj. And in the end, we'll have some Mahaprasad from Giriraj Ada Govardhan Mahaprasad, for all of you. Yes. And looks like we have some His Holiness Mahaprasad Rasayana from Maharaj ki jai. We have some Mahaprasad from Radharaseshwar as well. Hare Krishna. Shri Shri Radharaseshwara ki jai. Shri Shri Devanath Bhadrav Subhadra Maya ki jai. Shri Shri Bhakti ki jai. Shri Giriraj Govardhan ki jai. Nitai Gaur Premanande.